to Viatin English. Kali ini aku mau share ke kalian tentang 5 rekomendasi film yang sering banget aku tonton di awal aku belajar bahasa Inggris. Dan aku yakin kalian juga akan terbantu dengan film ini ketika kalian mulai belajar bahasa Inggris. Dari kelima film ini, kalian bisa belajar tentang vocabulary, pronunciation, dan juga belajar tentang accent. Jadi ada film yang accentnya itu full menggunakan American accent. Ada yang accentnya itu full menggunakan British accent. Tapi jangan pernah memaksa diri kalian untuk mahir menggunakan accent British ataupun American, karena itu semua proses teman-teman ya. Jadi nggak bisa hanya dengan nonton film terus sekali belajar dengan cepat kalian akan menguasai British accent ataupun American accent. Bahkan aku sendiri aja kadang tuh masih kebolak-balik gitu loh pakai British ataupun pakai American. Yang penting adalah orang-orang yang berbicara dengan kalian memahami apa yang kalian sampaikan. Langsung aja kita bahas filmnya satu persatu. Yang pertama, ini adalah film yang mungkin banyak banget dari kalian yang udah tahu tentang film ini ya. Siapa sih yang nggak tahu dia, dan juga dia? Yups, film ini adalah film yang sangat legendaris, yaitu Harry Potter. Especially for Harry Potter and the Sorcerer's Stone, atau bisa juga dibilang Harry Potter and the soalnya itu ada yang pakai American, ada yang pakai British, tapi aku lupa satunya itu. Oh, I see. Harry Potter and the Sorcerer's Stone sama Harry Potter and the Philosopher's Stone. Itu adalah seri yang sama ya, seri pertamanya Harry Potter. Kenapa kok aku merekomendasikan seri yang pertama? Karena di sini pemainnya masih anak-anak semua. Bukan semua sih, tapi kebanyakan masih anak-anak. Dan bahasa yang mereka gunakan itu masih bisa didengar dengan baik. Aksen yang mereka gunakan juga masih bisa dipahami dengan baik. Terus intinya tuh kita bisa lebih jelas mendengarkan apa yang mereka bicarakan daripada di film-film yang lain atau di serinya yang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu film yang dirilis pada tahun 2007. Film ini adalah Nancy Drew. Banyak ya macamnya Nancy Drew, tapi di sini yang saya rekomendasikan adalah yang dirilis pada tahun 2007. Pemeran utamanya kalau nggak salah itu Emma Robert. Ya, Emma Robert. Nah, di film ini dia menceritakan tentang seorang detektif cewek yang masih muda. Dia tuh sama banget sama sifat ibunya dulu. Dia suka meneliti tentang sesuatu kasus. Dan di sini dia meneliti tentang kasusnya si Dahlia Dragon. Kalian tahu siapa dia? Tonton filmnya biar paham. Bahasa yang digunakan di sini cukup jelas ketika dia ngomong tentang suatu kata ataupun suatu kalimat, ketika dalam percakapan, ataupun ketika dia berdialog sendiri alias monolog gitu ya, ketika dia menggumam apapun, itu jelas guys. Jadi kalian bisa mendengarkannya itu dengan cukup baik. Next, selanjutnya film yang dirilis pada tahun 2008 dan masih dibintangi oleh Emma Robert, yaitu film Wild Child. Wild Child atau anak liar di sini maksudnya bukan anak yang ugal-ugalan, tapi di sini menceritakan tentang seorang anak pemberontak yang nggak pernah nurut sama aturan orang tuanya karena dia kecewa sama ayahnya yang mau nikah lagi pasca ibunya meninggal. Pada akhirnya ketika dia tuh nakalnya udah muncak banget, dia udah nguji kesabaran ayahnya banget, akhirnya dia harus pindah ke salah satu sekolah asrama putri yang ada di England atau di Inggris. Di sini kalian bisa dapat 2 aksen sekaligus. Si pemain utamanya alias si Poppy Moore itu dia berbicara dengan logat Amerika, tapi teman-temannya di sekolah tersebut berbicara dengan logat British. Bahasa mereka juga masih sangat mudah untuk dicerna atau dimengerti karena yang dipakai itu juga masih kosakata yang sering kita dengar lah pada umumnya. Selanjutnya, film yang keempat ini adalah film kartun yang dia mengadaptasi ceritanya Romeo dan juga Juliet. Judulnya adalah Gnomeo and Juliet. Nah, Gnomeo and Juliet ini dia mengisahkan tentang patung taman antara tetangga satu dengan tetangga lain yang saling bermusuhan sama kelompoknya masing-masing. Tapi ada salah satu patung misal kita sebut di taman A itu ada patung cewek yang namanya Juliet. Di taman B ada patung cowok yang namanya Gnomeo. Nah mereka tuh saling jatuh cinta. Kalian bayangin aja deh patung jatuh cinta kayak mana tuh. Kalau kalian penasaran ceritanya kayak gimana, langsung aja tonton filmnya sekaligus kalian bisa belajar. Next, film yang terakhir, ini mungkin cocok buat kalian yang kemampuan bahasa Inggrisnya bukan yang paling dasar banget ya, alias mungkin kalian udah capai taraf intermediate ataupun advance. Nah,
di sini ada film The White House Down. The White House Down ini mengisahkan tentang Presiden Amerika yang diteror sama anak buahnya sendiri. Bukan diteror sih, tapi dia tuh lebih ke diancam gitu, karena anak buahnya atau tangan kanannya dia itu pernah sakit hati sama dia ada dendam tersendiri gitu, ada dendam terselubung. Karena si anaknya peneror ini dia dikirim ke medan perang sama presidennya karena dia jadi tentara gitu, terus dia meninggal di medan perang. Kemudian si presiden ini akhirnya diselamatkan oleh orang yang sebelumnya dia itu melamar menjadi tim pengamanan presiden gitulah, tapi dia ditolak. Tapi di tragedi tersebut dia bisa membuktikan kalau dia bisa melindungi presiden itu sampai selamat. Akhirnya dia diangkat menjadi pengawal utama presiden. Oke, itu tadi 5 rekomendasi film yang bisa aku rekomendasiin buat teman-teman semuanya di rumah. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oh iya, kalau kalian nonton film dan kalian pengen belajar bahasa Inggris dari film itu, yang pertama kali kalian bisa pakai subtitle bahasa Indonesianya dulu. Terus kedua masih lah boleh pakai bahasa Indonesia lagi. Tapi ketiga, keempat, dan seterusnya coba deh kalian download subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi ketika native speakernya itu ngomong, kalian bisa baca apa yang ada di bawah subtitle bahasa Inggrisnya, dalam artian ya. Jadi kalian bisa baca bahasa Inggrisnya itu apa sehingga kalian bisa lebih mudah ngerti. Well, I think that's all about our sharing today. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kasih like kalian, share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi orang yang tahu tentang rekomendasi film tersebut. Kasih komen kalian, menurut kalian gimana sih tentang film ini kalau kalian udah pernah nonton, ataupun review setelah kalian nonton nanti. Dan selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifin tombol loncengnya ya, tinggal diklik ting gitu, supaya kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video-video terbaru. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah subscribe Fiatin English dari awal sampai sekarang dan seterusnya. I'm Eka Fiatin from Fiatin English. See you! Ada seorang laki-laki yang ingin melamar menjadi tim